Shalom saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya Pastor Yahya Iskandar. Senang sekali melalui serial video-video ini saya dapat berbagi dengan saudara-saudara mengenai tafsir saya terhadap beberapa teks firman Tuhan yang berkaitan dengan isu-isu hangat dan menarik untuk dibahas. Tentu saja saya akan berusaha menyajikannya dalam tema-tema yang mudah-mudahan dapat mengundang rasa penasaran. Namun saudara, saya juga tetap berdoa agar semuanya ini tetap ada dalam jalur yang dikenan Tuhan, sehingga firman-Nya semakin diberitakan melalui sarana ini, dan serial video-video ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oke, saudara-saudara, tema pertama yang akan saya bahas adalah nasib manusia sesudah meninggal. Nasib manusia sesudah meninggal. Nah, karena pembahasannya cukup panjang, maka saya akan membaginya menjadi 4 chapter atau 4 video. Mengapa? Sebab saya hanya bermaksud untuk membuat video-video yang singkat, hanya berdurasi kurang lebih 6 menit. Jadi inilah chapter pertama dengan tema nasib manusia sesudah meninggal. Saudara-saudaraku, di dunia ini ada banyak pandangan mengenai nasib manusia sesudah ia meninggal. Antara lain, yang pertama, ada yang mengatakan bahwa setelah manusia meninggal, kehidupannya sudah tidak ada lagi. Ia sudah punah, maksudnya sesudah nafas seseorang itu berhenti, maka tubuhnya yang materi itu akan menyatu lagi dengan alam, sehingga tidak ada apa-apa lagi pada manusia itu. Ia sudah punah begitu saja. Nah, coba lihat kita gambar ini, saudaraku. Gambar pemakaman ini menunjukkan bahwa tubuh manusia yang materi itu akhirnya menyatu lagi dengan alam dan punah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa sesudah kematian ada kehidupan yang akan dijalani dalam bentuk lain atau sebagai makhluk lain. Ini adalah kepercayaan tentang adanya reinkarnasi atau tahapan kehidupan yang berulang terus-menerus melalui penjelmaan demi penjelmaan. Nah, ini gambarnya, saudaraku. Lukisan ini menjelaskan adanya proses reinkarnasi dari setiap makhluk. Dan yang ketiga, ada yang percaya bahwa sesudah mati, roh manusia itu akan gentayangan di bumi. Ada yang berkomunitas, ada pula yang sendiri-sendiri. Nah, saudara lihat gambar ini adalah hasil rekayasa foto yang menggambarkan seorang wanita yang rohnya gentayangan sesudah meninggal. Nah, saudaraku, kepercayaan semacam ini bukan hanya diyakini oleh suku-suku primitif di pedalaman. Orang-orang modern pun banyak yang percaya, sehingga seringkali terungkap melalui sesajen dan penghormatan-penghormatan tertentu kepada para arwah leluhur. Dan yang keempat, ada pula yang percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan yang harus memberi pertanggungjawaban atas masa hidupnya di bumi ini, di hadapan Tuhan, Sang Maha Pencipta. Inilah kepercayaan yang dianut oleh kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Perhatikan gambar ini, saudara-saudara. Ini adalah lukisan tentang tahta putih pengadilan Tuhan atas seluruh umat manusia. Oke, saudara-saudaraku, dalam video ini saya hanya akan menjelaskan tema nasib manusia sesudah meninggal dari sudut pandang Kristen. Untuk itu, ada baiknya saya memulainya dengan sebelum manusia itu meninggal. Ya, sebelum manusia itu meninggal. Satu-satunya kepastian bagi manusia yang hidup, siapapun itu, adalah kematian. Saya ulangi, satu-satunya kepastian bagi manusia yang hidup, siapapun itu, adalah kematian. Nah, tentu saja dalam hal ini saya mengecualikan mereka yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17a. 1 Tesalonika 4 ayat 17a, siapa mereka? Kita baca dulu ayatnya. 1 Tesalonika 4 ayat 17a, kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan-awan untuk bertemu Tuhan di angkasa. Nah, jadi mereka adalah orang-orang percaya yang masih hidup sampai saat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Mereka itu tidak mengalami kematian. Sebaliknya, langsung mengalami perubahan tubuh menjadi tubuh kemuliaan dan kemudian langsung mengalami rapture atau pengangkatan. Nah, saudara lihat gambar ini? Ini adalah gambar atau lukisan orang-orang yang mengalami perubahan tubuh dan langsung mengalami rapture atau pengangkatan. Saudara-saudaraku, kepastian kematian pada seseorang ini sangat jelas disebutkan dalam ayat-ayat berikut ini. 1. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 8a. Pengkhotbah 8 ayat 8a. Tidak seorang pun berkuasa mengendalikan angin, dan tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian.
Ayat ini jelas menuliskan bahwa kematian itu ibarat angin yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Artinya, kematian bisa saja datang tiba-tiba kepada siapapun dengan tidak bisa ditolak atau ditampik. Nah, coba lihat gambar ini, saudaraku. Ini gambar mayat. Mungkin saja orang ini masih sangat muda, tetapi yang namanya kematian, siapapun tidak bisa menampiknya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya kira untuk chapter pertama dari tema nasib manusia sesudah meninggal, chapter pertama dari tema nasib manusia sesudah meninggal, kita cukupkan dulu sampai di sini. Chapter keduanya kita akan teruskan dalam video berikutnya. Oh ya, jika melalui si video ini saudara merasa diberkati, silahkan share kepada teman-teman saudara dan mohon subscribe-nya ya. Terima kasih. Saksikanlah video berikutnya, yakni chapter kedua dari tema nasib manusia sesudah meninggal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.